Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, Baraya Goes di mana saja berada. Alhamdulillah, kami sudah menjelajahi ya Nalanca Eke ke Batu Templek. Alhamdulillah sudah sampai di tujuan. Untuk itu, karena pesantren Asy Ilmu tidak terkait dengan dakwah, insya Allah walaupun kami dengan ngos-ngosan ya, selalu tanjakan petun, capek dituntun. Insya Allah udah hadir di sini ya guru kita Ustadz Oka Nugraha. Beliau mungkin akan memberikan sedikit ceramah di mana saja kita tetap berdakwah. Juga salam kepada semua karyawan Asy Ilmu yang belum sempat ikut. Insya Allah program ini kita tetap akan menjadi kalenderisasi buat program Goes. Untuk itu kita simak dari guru kita Ustadz Oka Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Sahabat Gober, Goes berjamaah ya. Pesantren karyawan Asy Ilmu, alhamdulillah pagi hari ini saya bersama teman-teman ya, mitra Gober, mitra Goes berjamaah bisa sampai di Bukit Templek ya. Meskipun tengah-tengah ya, tenaga fisik luar biasa sampai gemeteran ya, tapi alhamdulillah kita bisa sampai di tujuan ini dengan izin Allah. Ada satu quote yang menarik gitu ya, yang mungkin teman-teman sahabat-sahabat mitra Goes ya pernah mendengar gitu. Quote-nya itu, hidup itu seperti mengkayu sepeda. Jika kamu tidak mengkayuhnya, maka kamu tidak akan sampai pada tujuannya. Nah, ini satu quote yang menarik gitu ya, bahwa hidup itu seperti mengkayu sepeda. Kalau kita tidak mengkayunya, maka kita tidak akan sampai pada tujuannya. Ada dua hal yang bisa kita petik gitu ya dari quote itu. Yang pertama, bahwa hidup itu harus punya tujuan. Kalau kita bersepeda, ya kita harus punya tujuan gitu ya. Kalau kita naik sepeda gak punya tujuan yang jelas, tentu saja kita jadi bingung sendiri. Oleh karena itu bersepeda pun kita punya tujuan. Hidup kita juga sama, harus punya tujuan. Agar apa? Agar terarah gitu ya. Kalau bersepeda tidak punya tujuan, ya kita bingung mau kemana arah tujuan kita. Hidup pun begitu. Kalau kita tidak punya tujuan, hidup kita tidak akan terarah, dan tentu saja kita akan kebingungan sendiri menentukan arah dan jalan hidup kita. Sebagai seorang muslim, kita harus ingat bahwa tujuan hidup kita itu adalah surga Allah, bukan dunia ini. Jadi dunia itu hanya tempat singgah ya, bukan sebagai tujuan akhir. Tapi dunia adalah tempat bersinggah, tempat kita mengumpulkan bekal untuk mencapai tujuan kita nanti, yaitu surga. Dalam Al-Quran, sahabat-sahabat, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa setiap yang bernyawa, termasuk kita, binatang, semua yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah akan diberikan dengan sempurna balasan dari semua amal kita. Kata Allah, barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga,
maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan, maka dia sungguh telah memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Mitra goes berjamaah pesantren karyawan aslimu yang dirahmati oleh Allah, ada 4 hal dalam ayat 185 surat Ali Imran tadi. Yang pertama, bahwa kita semua yang hidup ini, yang bernyawa ini akan mati. Jadi hidup di dunia ini tidak akan kekal, tidak akan abadi. Hidup di dunia sementara dan kita semua akan mati. Kemudian yang kedua, bahwa setiap perbuatan itu akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Bahwa setiap amal yang kita perbuat, baik itu amal baik, amal buruk, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dunia ini kita harus mengumpulkan amal, memperbanyak bekal amal yang baik-baik. Karena setiap perbuatan, setiap amal yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan balasan, akan disempurnakan setiap balasan dari amal perbuatan kita, baik yang buruk ataupun yang baik. Oleh karenanya dalam perjalanan di manapun ketika kita bersepeda ya, kita kan harus menyiapkan bekal yang terbaik. Nah, bekal persiapan yang harus kita persiapkan dalam menghadapi kehidupan nanti yang abadi adalah bekal amal soleh kita nanti di dunia. Dan itu semua akan disempurnakan balasannya oleh Allah di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, yang sampai pada tujuan itu, yang sukses itu, yang bahagia itu adalah yang dijauhkan dari api neraka dan mendapatkan balasan surga. Nah, itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup kita ini bukan dunia ini. Kesenangan di dunia hanya sementara. Kekayaan, jabatan, kedudukan, semuanya hanya sementara. Kenikmatan yang kita peroleh di dunia hanya sementara. Dan nanti kenikmatan, kebahagiaan yang abadi itu nanti akan kita peroleh di surga. Dan yang terakhir, Allah mengingatkan bahwa dunia ini adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Tidak sedikit dari kita, mungkin banyak sekali orang yang merasa betah di dunia ini dan begitu bersemangat untuk mengejar kesenangan kebahagiaan di dunia. Padahal hakikatnya kesenangan kebahagiaan di dunia itu hanya bersifat sementara saja atau bersifat menipu saja. Oleh karena itu, kembali lagi pada tujuan hidup kita sebagai seorang muslim adalah memperoleh ridho Allah dan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari quote yang tadi adalah agar sampai pada tujuan kita harus mengkayu terus. Kalau kita tidak mengkayu gitu ya, kita tidak akan pernah sampai pada tujuan kita. Begitupun hidup di dunia ini, kita punya tujuan adalah surga. Untuk mencapai surga itu kita tidak akan sampai pada tujuan kita kalau kita tidak beramal, kalau kita tidak bergerak. Jadi agar kita sampai di tujuan, kita harus terus bergerak. Meskipun kata Pak Hendar itu, kalau capek ya petun. Kalau capek ya dituntun gitu. Yang penting jangan berhenti gitu. Beristirahat sebentar boleh, tapi jangan berhenti gitu. Jangan terus berhenti di situ. Terus bergerak, beramal, bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan. Sekali lagi, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki dan perempuan, dalam keadaan beriman. Tadi menentukan tujuan itu adalah bagian daripada keimanan kita, keyakinan kita kepada adanya hari setelah kematian. Setelah kematian kita yakin akan ada kehidupan yang abadi di sana. Itulah bentuk wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya kita harus mewujudkan untuk mencapai target tujuan hidup kita itu adalah dengan bergerak, beramal, berkarya, bekerja. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kata Allah akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan,
Waladajiyannahum ajruhum, dan kami akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik. Bima biahsani ma kanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Sahabat mitra Gober Goes Berjamaah yang dirahmati oleh Allah, dua hal tadi ya kita ambil dari kuat bahwa hidup itu seperti mengkayuh sepeda. Kalau kita tidak mengkayuhnya, maka kita tidak akan sampai pada tujuan. Oleh karenanya dalam hidup kita tentukan target tujuan hidup kita. Buat tujuan Ambil kita jangan syarat adalah terbalik surga, dan sensor. kita tidak boleh untuk mencapai tujuan target surga itu dengan berhenti di dunia mengejar orientasi kehidupan dunia saja, tetapi banyak bekerja beramal, yaitu amalan-amalan solihan. Insya Allah kita akan mencapai target tujuan hidup kita, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga Allah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Background nak. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kadang sadoka ya, walaupun dia sisa tenaga sisa ya, tapi masih tetap bisa menyampaikan tausiah. Insya Allah manfaat buat kita semua, manfaat buat semua Baraya Goes di mana saja berada. Insya Allah Gober hasilmu tetap eksis. Untuk kita banyak tujuan, masih banyak titik-titik yang belum ditemukan. Insya Allah. Untuk itu, mari kita gabung bersama Gober dengan tujuan kita tetap petun, capek ditungtun. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.